Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama akun Parsikola. Kali ini kita akan membahas mengenai pengumuman tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021. Di sini ada dia yang kita bahas pada intinya, yang sudah umum dibahas. Namun kita akan menekankan pembahasan tentang 3 tahap seleksi ujian karena di sini untuk tahun ini ada 3 kali kesempatan guru honor untuk ujian. Walaupun di tahap 1 misalnya kalah, di tahap 2 masih ada kesempatan. Namun di tahap 1 dengan tahap 2 itu ada yang berbeda, siapa saja yang berhak untuk mengikuti tahap 1 untuk tahap pertama. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini dia pengumuman berdasarkan nomor 3768 garing B garing GT titik 01 titik 00 strip 2021 ya, garing strip sama saja ya. Oke, ini dia berdasarkan ini kita akan membahas. File yang kedua adalah tentang formasi pada instansi daerah. Ada rinciannya, mungkin sudah kita temukan di portal SSC ASN ya. Dengan persyaratan pelamar itu umumnya sudah semua itu sama ya, dengan warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan bla bla bla. Itu hampir sama semua ya pada umumnya semua formasi. Yang kedua itu tentang persyaratan khusus. Ya, kita tahu untuk P3K ini untuk jabatan fungsional guru adalah tenaga honor yang kategori X kategori 2 ya. Kemudian guru honor yang mengajar di SD negeri dan datanya ada di Dapodik. Ingat ya, data ada di Dapodik. Yang ketiga guru swasta yang mengajar dan datanya ada juga di Dapodik. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Kemudian B, memiliki sertifikat pendidik. Kalau tidak ada sertifikat pendidik, harus memenuhi kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau D4, diploma 4 ya. Pada umumnya hampir sama. Kemudian C, bagi penyandang disabilitas juga hampir sama semua dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diinginkan. Kemudian dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali guru bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas runggu, guru bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas runggu, guru penjas orkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa, guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra. Ini ada dikecualikan juga untuk bagi formasi yang disabilitas ya. Kemudian laman pendaftaran hampir sama semua, sscsn.bkn.go.id. Yang D itu adalah tentang seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Seleksi administrasi pada umumnya sama ya, sampai tanggal 21 Juli bulan ini untuk membuat akun dan pemilihan kemana kita ingin melamarnya. Tata cara pendaftaran saya rasa ini hampir sama semua pada umumnya semua formasi. Yang paling ingin saya bagikan ini dia untuk bagian-bagian seleksi administrasi ada di sini, mungkin bisa di screenshot nanti, mungkin bisa untuk jadi panduannya supaya tidak lupa, mungkin bisa di print out ya. Kemudian ketentuan-ketentuan lainnya ini dia yang paling utama yang ingin saya bahas mengenai surat yang sudah diberikan ini, yaitu mengenai ketentuan lain-lain. Yang pertama, setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Oke. Yang kedua, seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke. Yang ketiga ini adalah poin yang paling utama. Harus kita benar-benar mengerti. Ada 3 seleksi kompetensi. Yang pertama itu seleksi kompetensi 1. Seleksi kompetensi 1 diperuntukkan bagi tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 sesuai dengan pangkalan data atau database THK 2 Badan Kepegawaian Negara BKN dan guru non ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota dan terdaftar di Dapodik. Nah, itu dia poin pertama. Untuk seleksi kompetensi pertama ini hanya ada 2 kategori yang bisa ikut ujian. Yang pertama itu adalah tenaga X
kategori THK 2. Dan yang kedua itu adalah guru honor yang mengajar di SD dan masih aktif, ya, di SD negeri. Guru honor yang masih aktif mengajar di SD negeri dan datanya ada di Dapodik. Itu dia. Jadi untuk guru swasta, guru honor swasta, dan guru yang mempunyai yang ketiga itu tadi, yang mempunyai lulusan PPG, belum bisa di sini seleksi pertama. Karena dia di poin pertama, seleksi untuk kompetensi pertama adalah hanya 2 kategori yang bisa ujian. Guru honor SD negeri yang ada di Dapodik dan masih aktif, dan guru tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2. Itu dia ya, poin yang paling utama. Yang kedua, seleksi kompetensi 2. Yang berhak untuk mengikuti ini adalah yang pertama, peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1. Berarti bisalah ikut yang 2 kategori yang pertama itu kan, tenaga honor yang di SD negeri dan tenaga THK 2 yang tidak lulus di tahap pertama. Ditambahlah di sini guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Kemudian yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru. Di seleksi kedua inilah semua bisa bergabung. Yang dari guru swasta dan guru yang lulusan PPG, di sini di seleksi kedua yang bisa bergabung. Jadi ada keuntungan untuk guru honorer yang di SD negeri dan yang THK 2. Karena dia di tahap pertama dia bisa ikut, ya. Jadi kalaupun dia di tahap pertama bisa masih ke kedua, bisa dan ketiga, dan seterusnya lah sampai C, seleksi kompetensi ketiga. Nah, itulah dia informasi yang sangat penting. Dan ingat, intinya adalah di tahap pertama seleksi kompetensi 1 itu hanya 2 kategori yang bisa ikut ujian, yaitu guru honor SD negeri yang masih aktif dan datanya ada di Dapodik, dan THK 2, ya. Kemudian yang B itu adalah digabungkan semua, dan guru honorer apakah bisa-bisa yang gagal di tahap pertama, ya, gagal di tahap pertama yang guru honor SD negeri, ikutlah dia di seleksi tahap 2-nya itu, dan seterusnya, dan sampai C bagian ketiganya semua juga bisa, yang gagal yang kedua masih bisa ikut ketiga. Jadi 3 kali dia. Jadi peringkatannya gimana? Tetap walaupun di pertama lulus dengan nilai misalnya sekian ya, dengan nilai A, kemudian nilai yang ke C ada ujiannya nilai kita buat lebih tinggi dari A, yang di C itu biarpun dia seleksi yang ketiga tetap dia ada perankingan. Tidak ada untuk yang pertama kali siapa yang lulus. Jadi dikasih kesempatan untuk mengulang-mengulang. Jadi sangat bagus ini karena apa? Karena di sini kita bisa bertarung dengan ranking-rankingnya. Jadi biarpun di A misalnya sudah lulus tapi nilainya kurang memuaskan, jangan senang dulu, karena di seleksi kedua dan ketiga masih ada orang yang ikut ujian, kemungkinan nilainya lebih tinggi dari kita. Itu dia. Jadi masih ada peluang untuk yang ujian ketiga walaupun gagal 2 kali. Yang penting nilainya atau rankingannya tinggi. Itulah dia untuk aturan P3K tahun 2021. Nah, ini dia bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi dan seleksi kompetensi 1, 2, dan 3 diberikan waktu sanggah. Ini semua ada waktu sanggahnya ya. Kemudian yang kelima itu adalah diimbau agar tidak mempercayai ini aturan-aturan calo-calo memberi uang ya. Jangan mempercayai, karena di sini memang benar-benar transparan. Artinya seleksinya benar-benar nyata ya. Jangan percaya sama asutan-asutan bisa dibantu. Yang keenam, informasi dan penjelasan lainnya terkait pelaksanaan seleksi P3K untuk guru dapat dibaca melalui laman, itu dia, guru p3k.kemendikbud.go.id. Nah, itulah dia tertanda tangan Iwan Syahril selaku ketua panitia seleksi P3K ya, jabatan fungsional guru. Nah, itu dia tertanggal 30 Juni 2021. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas sedikit tentang aturan-aturan. Yang paling penting itu adalah jenis seleksi kompetensi, ada 3 tahap itu ya, itu intinya. Jadi mari kita untuk lebih semangat lagi karena dikasih kesempatan untuk mengulang lagi
walaupun kita di tahap pertama gagal, di tahap kedua gagal, ketiga masih bisa kita ikut ujiannya. Dengan tahap pertama itu hanya 2 kategori ya, ingat, guru non ASN yang terdata di Dapodik dan aktif mengajar di sekolah negeri, dan THK 2. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas atau saya kupas dari pengumuman ini ya, tentang seleksi penerimaan P3K tahun 2021. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share ya, dan subscribe supaya info-info selanjutnya bisa langsung cepat diketahui. Kita berbagi informasi. Mungkin ada kekurangannya, mungkin di komen untuk pembaruan channel ini. Terima kasih. Salam sehat.